Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang menggambar grafik fungsi inverse. Di sini ada penjelasannya. Dalam notasi himpunan apabila AB elemen F atau BA elemen F inverse, itu bacanya adalah ini F inverse. Hal ini berarti apabila grafik fungsi fx melalui titik A, B mengakibatkan grafik fungsi F inverse X melalui titik BA. Jadi, ketika tadi ada fx melalui titik AB, ketika dia mau dijadikan fungsi inverse yang di sini, maka titiknya kita balik, yang tadinya AB sekarang berubah jadi BA. Karena berlaku untuk sembarang titik AB, maka sama artinya bahwa grafik fungsi F inverse X merupakan hasil pencerminan grafik fungsi fx terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang untuk lebih bisa memahami, kita lanjut ke contoh soal dan penjelasannya. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan X min 8 beserta inversnya pada satu bidang koordinat. Sekarang, untuk kita bisa masuk ke bidang koordinat, kita harus cari dulu titik-titik, yaitu X, Y-nya. Di situ diketahui Fx itu sama dengan X min 8. Berarti rentang titiknya adalah dari 0 sampai 8. Ini sampai ya, sampai 8. Karena di sini titiknya berakhir pada 8. Kemudian kita bisa masukkan ke tabel seperti ini. Yang pertama kita tentukan titik X-nya. Titik X tadi didapat dari sini rentangnya 0 sampai 8. Berarti X itu 0 dan 8. Kemudian fx yang bawahnya, tadi diketahui bahwa rumus fx itu adalah X min 8. Jadi fx sama dengan X min 8. Karena yang titik pertamanya 0, berarti X yang di sini kita gantikan dengan 0. Berarti 0 dikurangi 8 sama dengan min 8. Makanya di sini bawahnya ada fx. Di sini ketika X-nya 0, nilainya adalah min 8. Tuh, sama seperti ini. Kemudian sekarang ketika X-nya 8, berarti X yang di sini kita gantikan 8. Jadi Fx sama dengan X min 8, berarti X-nya kita gantikan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti kita tuliskan di sini 0. Berarti sama seperti ini. Kemudian grafik fungsi fx sama dengan X min 8 melalui titik. Nah, untuk yang pertama itu sesuaikan yang atas ini sebagai X, ini X semua. Yang fx itu sebagai Y, min 8 dan 0. Jadi untuk titik yang pertama itu X, Y jadi 0, min 8. Yang ini. Kemudian yang kedua X, Y berarti 8,0. Berarti sini 8,0. Kemudian tadi perlu diingat bahwa ketika dia mau dijadikan inverse, yang ini yang tadinya titiknya AB berubah jadi BA. Berarti tinggal kita balik yang ini. Kalau yang tadi 0, min 8, berarti sekarang kita ganti. Min 8,0, hanya dibalik saja. Kemudian yang kedua tadi 8,0, berarti kalau kita balik jadi 0,8. Itu. Kemudian kita masuk ke grafiknya. Untuk yang pertama, titik yang pertama tadi adalah 0, min 8.
berarti di sini 0. Di sini 0, kemudian 0 itu X, berarti dia ada di sini X-nya. Kemudian Y-nya adalah min 8, berarti di sini kita misalkan min 8. Kemudian titik yang kedua 8,0. Berarti 8 itu sebagai X. Berarti misalnya di sini ini sumbu X. Kita misalkan 8 ada di sini. 8,0. Berarti titiknya ada di sini. Titiknya di sini, yang ini tadi titiknya di sini. Berarti di sini bisa kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, itu sama kayak yang ini, garis yang ini. Berarti kita tuliskan Y sama dengan Fx. Kemudian di sini ada titik 0. Bisa juga kita bikin garisnya garis putus-putus saja. Kemudian yang kedua. Sekarang kita masuk yang titik untuk inverse-nya. Yang pertama min 8,0. Min 8 itu sebagai X. Berarti garis X kan ada di sini. Kita misalkan di sini min 8. Ini di garis X, sumbu X. Kemudian min 8,0. Berarti 0-nya itu Y. 0-nya ada di sini. Berarti titiknya ada di sini. Jadi min 8,0. Kemudian titik yang kedua itu 0,8. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. X-nya 0, 0 di sini, Y-nya 8. Kita misalkan di sini 8. Berarti titiknya antara ini dengan yang ini. Bisa kita hubungkan dengan sebuah garis. Di sini Y sama dengan F inverse X. Karena tadi kita dapatnya dari inverse fx yaitu f x inverse x, itu nilainya yang ini. Ketika sudah kita masukkan ke grafik berarti itu juga menjadi Y sama dengan f inverse x. Itu untuk penjelasan soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Dengan sifat grafik fungsi f inverse x merupakan hasil pencerminan grafik fungsi fx terhadap garis y sama dengan x. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 6 beserta inversnya. Lanjut ke alternatif penyelesaian. Di situ tadi diketahui bahwa fx itu sama dengan x kuadrat min x min 6. Sekarang kita masukkan ketika x-nya sama dengan 0. Berarti x yang di sini kita rubah jadi 0. Berarti semua x yang di sini kita rubah menjadi 0. Berarti x kuadrat, x-nya gantikan 0 jadi 0 kuadrat. Kemudian di sini hanya x min x, berarti x-nya kita rubah jadi 0. Jadi min 0. Min 6 tetap. Jadi 0 kuadrat itu 0, dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 6 sama dengan min 6. Kita lanjut yang Y. Y juga kita jadikan 0. Berarti Y sama dengan 0 itu x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. X kuadrat min x min 6 itu kita cari dulu. Kita cari nih. Di sini diketahui kan x plus 2 dikali x min 3. Kenapa dijadikan seperti ini? Karena ketika dikalikan itu akan kembali lagi ke atas. Kita buktikan. X plus 2 dikali x min 3. Berarti sama dengan x dikali x itu kan x kuadrat. X kali min 3 itu min 3x. Kemudian 2 dikali x itu plus 2x. 2 kali min 3 itu min 6. Berarti sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 2x itu min x min 6.
dia akan kembali lagi ke sini. Berarti, kalau seperti ini kita bisa langsung mendapatkan nilai X-nya. Kalau mau cari nilai X-nya dari persamaan yang seperti ini, berarti tandanya kita rubah. Yang tadinya positif 2, sekarang kita ganti negatif 2. Yang tadinya negatif 3, kita rubah menjadi positif 3. Jadi yang positif berubah jadi negatif, yang negatif berubah jadi positif. Kemudian, fx merupakan parabola yang memotong sumbu y di titik 0, min 6. Di sini tadi berakhir di min 6, berarti rentangnya 0 sampai min 6. Atau di titik 0, min 6. Dan memotong sumbu x di titik. Tadi diketahui x-nya yang pertama kan min 2. Berarti di sini x-nya min 2, y-nya kita masukkan 0. Kemudian yang kedua, X-nya tadi sama dengan 3 di sini, berarti Y-nya kita gantikan atau kita masukkan dengan 0. Sekarang kita lanjut ke grafik. Yang pertama, tadi diketahui sumbu Y di titik 0, min 6. Di sini 0, X-nya 0 kan? Kemudian Y-nya min 6, berarti min 6-nya di sini. Berarti X, Y, ini sumbu Y, yang dari atas ke bawah itu sumbu Y. Kemudian, yang kedua, sumbu X di titik min 2,0, berarti min 2 ini X. Min 2 di sini X, 0, 0-nya di sini. Kemudian 3,0, 3-nya di sini, 0-nya di sini. Berarti kita bisa bikin sebuah garis lengkung atau parabola. Kemudian yang ini adalah pencerminannya. Kalau di sini tadi 0, min 6, berarti kan di sini y-nya min 6. Tadi y-nya di sini min 6. Berarti sekarang kita rubah jadi min 6,0. Min 6 sebagai X, 0 sebagai Y. Jadi di sini min 6,0. Kita balik lagi. Yang tadinya 3,0 kita rubah menjadi 0,3. Titiknya kita ganti. Jadi 0-nya di sini, 3-nya sebagai Y berarti di sini. Kemudian yang ini 0, min 2 kita balik lagi menjadi 0, min 2 berarti 0-nya itu X, min 2-nya itu Y di sini. Berarti kita buat sebuah garis lengkung atau parabola seperti ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi kita menggambar grafik fungsi inverse. Jadi cukup sekian untuk materi yang sekarang. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp.